mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, ikhwah sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan ke-6 setelah mungkin 2 pekan kita libur ya, karena ada kesibukan saya jadi bisa kita kembali. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari al-harakat al-thalath was-sukun. Ya, masih bab al-harakat al-thalath was-sukun. Di matan saya juga tidak ada nomor ya, tidak ada nomor, mungkin lihat di urutan masing-masing cetakan. Yang jelas kita masih di bab al-harakat al-thalath was-sukun. Itu membahas tentang harokat yang 3 yang merupakan harokat utama di dalam bahasa Arab dan juga terkait sukun. Jadi kita membahas tentang masalah harokat yang berkaitan dengan huruf. Ya, kalau kita kemarin sudah membahas huruf asliyah, huruf takriyah, dan pembahasan perinciannya, maka sekarang kita membahas terkait harokat. Bagaimana harokat itu? Bagaimana harokat fathah? Bagaimana harokat dhammah? Bagaimana harokat kasrah? Bagaimana harokat sukun? Sudah kita jelaskan. Jadi awal bab ini kemarin kita sudah singgung pekan lalu terkait tahdzirul qiraah ya, membahas tentang peringatan kita dalam membaca Al-Quran. Kita tidak boleh tamzij, tidak boleh taskin, tidak boleh taghyir, ya, tidak boleh naqis, dan seterusnya. Yang itu bisa dicek kembali ya pembahasan. Baik, sekarang kita melanjutkan pembahasan terkait al-mu'allif waktu itu membahas bahwasannya kita tidak boleh, salah satunya ada tidak boleh membaca isbah dalam persidangan, membaca dengan isbah. Lalu ada kaidah-kaidah tertentu atau hukum tertentu yang membolehkan kita membaca dengan isbah. Ya, tepatnya nanti pada hukum haul atau haul kinayah. Di sini akan diberikan juga pembahasannya. Disinilah yang nanti dibolehkan isbah. Adapun selain pembahasan ini maka tidak boleh ada pembahasan isbah. Ya, kecuali nanti kalau dalam pembahasan mad. Ya, nanti dalam kategori mad itu ada qasr, ada waiful qasr, ada tawassul, ada waiful tawassul, ada isbah atau tul. Nah, isbah atau tul ini adalah durasi harokat yang paling panjang itu 6 harokat. Tapi di lain konteks lain, isbah di sini maksudnya memanjang-panjangkan harokat yang tidak pada tempatnya. Ya, maka itu jelas tidak boleh. Itu ya. Lawan isbah naqas. Kita mengurangi harokat. Yang mesti dibaca 2 harokat, ini dibaca 4. Yang mesti dibaca 4 harokat, dibaca 2 harokat. Ya, kecuali pada kondisi tertentu masih diperkenankan. Ya. Oke. Terus kita akan baca dulu. Terakhir kita sekarang masuk ke wahaitu asbah. Wahaitu asbah. Ini melanjutkan bahasan bukan lain. Ya, yang nafis itu kemarin saya sampaikan itu nanti lawan seperti ikhtilas ya. Nanti seperti ikhtilas ya. Nanti kita akan bahas ada pembahasan ikhtilas, ada pembahasan dengan raw ya. Yang seharusnya dari 1 harokat malah setengah harokat atau sepertiga harokat yang bukan pada tempat. Walaupun itu ada prakteknya, ya, itu ada prakteknya seperti itu. Kalau isbah kemarin kan kita singgung bahwasanya memanjang-panjangkan tidak harus dipanjangkan, ya, harusnya dibaca famai yahmal, tapi karena kelamaan masuk, ya, dia pengen itu bikunah, tapi telat masuk, maka apa? Jadinya famai yahmal, nah, gitu ya. Nanti kan nafis dan isbah. Nah, di sini sekarang akan diperinci lagi terkait isbah. Isbah mana yang diperbolehkan? Mengertikan kantor harokat, ya, akan berkuasa isbah
Mengerti masalah hukum silah itu diperbolehkan di dalam Al-Quran. Baik, kita akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah. Allahumma aghfir lana wa liwalidina wa lisyaikhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Ahmad Al-Tibi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi darain. Qala وحيث أشبعت فقد ولت تمد ولم يجز إلا بحرف انفرد أعني به هاء الضمير بعدما حرك نحو إنه به سما فتصل الهاء بواو أو بياء وصلا إذا محرك قد وليا والنقص روم أو هو اختلاس وليس كل منهما ينقاس بل هو مختص كروم الحرف إن يكسر يضم حال الوقف والاختلاس فيه عما أرنا ونحو بارئكم ولا تأمننا ولا تعدون يهدي إلا وهم يخصمون فذر الكل وقد يعذرون عن ترك الصلة للها بالاختلاس وهي مكملة لأن وصلها بذاك قدرا تمام تحريك لها به وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح افهم إذ الحروف إن تكن محركة يشربها مخرج أصل الحركة أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف فإن ترى القارئ لن تنطبقا شفاهه بالضم كن متحققا لأنه منتقص ما ضمها والواجب النطق به متما كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما افهمه تصب فالنقص في هذا لدى التأمل أقبح في المعنى من اللحن الجديد إذ هو تغيير لذات الحرف واللحن تغيير له بالوصف فكل حرف رده لأصله وأنطق به مكملا بكله وحقق السكون فيما سكنا ولا تحركه كأنعم تحتنا وهكذا المغضوب مع ضللنا أو وهكذا المغضوب مع ضللنا ونحن واللام أظهرا. Soal kurang bagus ya, maaf. Baik, kita akan lanjutkan. Di awal pembahasan ini bahwasanya Imam Al-Tibi memperingatkan salah satu hal yang diperbolehkan ya, yang diperingatkan dalam bacaan Al-Quran adalah isbah, yaitu kita memanjang-manjangkan dan tidak harus panjangkan. Tetapi ada ya, istilah isbah ini ada ya, bukan berarti istilah ini adalah istilah yang merupakan larangan terus tidak boleh dilakukan sepenuhnya ya. Dia boleh dilakukan pada keadaan tertentu, yaitu apa ya, kita akan terjemahkan dulu perlahan-lahan ya, jadi kita akan panjang ya, kita akan coba menyusul ketertinggalan 2 pekan ya. Hai wahai tu asba'ta faqad wallat tamat walam yajuz lillah biharfin farad. Dan ketika Anda ingin mengisbahkan suatu huruf, itu memanjangkan suatu huruf, faqad wallat tamad, maka Anda akan melahirkan hukum mad. Ya, jadi kalau suatu huruf, kalau Anda ingin memanjangkan terlebih dahulu, maka nanti akan menimbulkan hukum mad. Dan mad itu paling sedikit kadarnya adalah 2 harokat, tabi'i atau mad asli. Tentunya kalau di bawah 2, 1,5, 1 itu bukan kategori mad. Walam yajuz illa biharfin farad. Asalnya itu tidak boleh kita memanjang-manjangkan hurufnya. Huruf-huruf hijaiyah ya, huruf-huruf Al-Quran itu tidak boleh asalnya kita
semacam-macam, kecuali huruf satuan. Tapi di sini diperinci huruf mana yang boleh dipanjangkan atau boleh diisbahkan pada kategori khusus. Nah, ini bihi al-dhamiri ba'dama turrika nahwu innahu bihi sama. Yang saya maksudkan kata beliau adalah hak dhamir. Nah, ini kita akan membahas tentang hak dhamir. Jadi kata beliau, ada loh kategori huruf yang dia itu memang bahkan harus dipanjangkan, harus diisbahkan. Nanti istilah isbah ini sama dengan istilah silah. Artinya nanti memanjangkan minimal 2, maksimal 4. Ya, akan bisa 6, tapi dalam qiraah lain. Itu apa? Hak dhamir. Hak dhamir itu apa? Ya, dalam belajar ilmu nahwu shorof, ya, hak dhamir itu adalah hak kata ganti yang berasal dari asal katanya huwa, ya, dari tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Ya, kita mesti bedakan antara tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Nah, hak dhamir ini nanti masuk ke kategori hak dhamir muttasil yang bersambung dengan, bisa dengan ism, bisa dengan fi'il, bisa dengan harf. Nah, seperti itu. Nah, ada juga dhamir munfasil. Yaitu bentuknya kalau hak dhamir di sini bisa, maksudnya adalah hak dhamir yang menunjukkan kepada ghaib mudzakkar. Yaitu kata ganti ketiga yang menunjukkan laki-laki. Ya, menunjukkan makna laki-laki. Walaupun tidak harus jenisnya laki-laki. Laki-laki dalam anggapan bahasa Arab, ya. Bukan harus orang laki-laki, tapi anggapan bahasa Arab dianggap laki-laki. Intinya mudzakkar. Nah, hak dhamir. Jadi hak dhamir nanti di sini dikhususkan untuk hak yang ghaib lil mudzakkar. Kalau hak dhamir mukhatab ghaibah lil muannats tetap perempuan, bentuknya ha. Tapi kalau ini nanti hu, innahu, ya, indahu, ya, fihi, alaihim, ada juga al-fat, ya, 10 an aufa bima ahada alaihullah. Itu satu tempat aja itu hafs, itu kan bacaan jadi kita akan tunjuk. Jadi maksudnya hak dhamir di sini juga khusus, ya, bukan hak yang muannats. Kalau mengatakan alaiha, innaha, ya, di situ nanti tidak masuk pembahasan isbah, ya, pembahasan silah hak dhamir. Nah, tapi ada kategorinya nanti, ya. Bagaimana hak dhamir ini yang boleh diisbahkan? Yaitu ba'da mahurrik, setelah dia jadi kategorinya adalah kalau dia itu sebelum dan setelahnya itu adalah huruf berharokat. Jadi haknya jelas berharokat, sebelumnya berharokat, setelahnya pun juga contohnya apa? Nahwu, contohnya innahu bihi sama. Nah, ini contohnya, ya, ini hanya dibuat oleh Mu'tib, ya, sebagai permisalan. Innahu bihi sama. Dalam Al-Quran nanti kalau kita ketemu innahu, ya, ketemu huruf berharokat setelahnya, maka nanti dia harus diisbahkan, dibaca panjang 2 harokat. Ya, kategori kan nanti kalau dia bertemu selain hamzah kotok, ya, maka dia harus dibaca 2. Tapi kalau ketemu hamzah kotok, maka harus dibaca 4. Gitu, ya. Jadi bacanya innahu bihi sama. Ini tidak ada di Al-Quran, ya, yang potongan sini. Ya, potongan buatan oleh beliau. Jadi seperti itu. Innahu bihi sama. Jadi itu maksudnya adalah kalau ha dhamir setelahnya berharokat, maka harus diisbah. Ini kategori pertama. Nanti kita akan perinci mana yang diisbah, mana yang tidak diisbah. Jadi lawan isbah apa? Ya, istilahnya nanti adalah ikhtilas. Ya, mari kita baca ikhtilas. Jadi ikhtilas nanti istilah lain lagi. Itu tidak mengisbahkan. Atau lawannya adalah nanti adalah qasar, ikhtilas atau qasar. Qasar di sini bukan berarti 2 harokat, tapi tidak membaca dengan silah. Jadi kita akan berinci lebih dalam. Intinya tadi kemarin kalau sampaikan kita nggak boleh mengisbahkan huruf atau menghapusnya, menguranginya, atau tamzij atau taskin, taghyir, apalagi. Maka untuk kategori isbah ini boleh. Itu salah satu kategori, itu ha'ud dhamir. Oke, berikutnya. Fatasilul ha'a biwawil awliya waslan.
muharrafun qad waliya. Nah, ini juga berkaitan dengan ha'ud dhamir. Kalau ha'ud dhamir dia diwasalkan, ya, dia diwasalkan dengan waw. Jadi ha'ud dhamir itu kalau dia berharokat dhammah, maka dia dengan waw. Innahu, ya kan? Kalau dia misalnya berharokat kasroh, maka dia diwasalkan dengan ya, bihi, gitu ya. Jadi dia bisa dengan waw, bisa dengan ya ketika wasal. Dia ada menyesuaikan dengan kriteria, gitu ya. Kalau misalnya yang dengan dhammah, ya, dengan waw, jadi dhammah itu sebenarnya kan kalau kita lihat Al-Quran, innahu di bawahnya pasti ada waw kecil. Kalau bihi, ya, itu kayak ada sedikit cengkokan kecil menunjukkan itu maksudnya silah dan dibaca dengan ya, matiyah. Ya, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah memberikan kejelasan harokat hak itu. Hak itu bisa dhammah, bisa juga kasrah. Bisa fathah enggak? Tidak. Kalau fathah itu hanya ada pada hak dhamir muannatshah al-dhaifah. Itu mesti dibedakan. Oke. Berikutnya, wan naqsu raumun aw ikhtilasu wa laysa kullun minhuma yanqasu. Ini nanti dibahas tentang masalah naqs. Jadi kemarin kalau kita singgung, nggak boleh kita baca Quran dengan naqs. Apa naqs itu atau naqis? Itu adalah raum atau ikhtilas, ya. Tapi secara khusus ini disinggung lebih kepada ikhtilas. Nah, ikhtilas itu adalah membunyikan harakat secara tidak sempurna. Tapi dalam bait ini nanti, pada bagian ini nanti diterangkan oleh beliau, ada loh ikhtilas yang diperbolehkan, gitu ya. Jadi kalau kembali peringatkan bukan berarti nggak boleh sama sekali. Ya, ada kondisi tertentu kita boleh ikhlas. Bagaimana tadi isbah boleh pada kondisi tertentu. Walaysa kullun minhuma yanqas. Ya, masing-masing tidak bisa dibiaskan, ya. Jadi nanti ikhtilas ini nanti ada kaidah sendiri. Walaupun juga ada kaidah sendiri. Jadi raum atau ikhtilas ini ada sebagian ulama mengatakan sama. Raum itu ikhtilas itu raum. Tapi nanti sebenarnya dalam prakteknya, dalam kaidahnya pun juga ada perbedaan mendasar. Walaupun mereka terkesan mirip, ya, terkesan mirip. Karena mereka sama-sama intinya naqs, kategori naqsul harokah, mengurangi harokah. Nah, kita akan prinsip. Berikutnya, bal huwa mukhtassun karaumil harfi in yuksarau aw yudhamma halal waqfi. Kalau misalnya raum itu dia hanya boleh pada kondisi kasroh dan dhammah. Ya, jadi kalau raum itu dia nanti hanya boleh ketika kasroh dan dhammah. Boleh nggak kalau fathah? Tidak boleh. Sebaliknya, nanti ikhtilas itu bisa semua harokat. Kata beliau, wal ikhtilasu fi ni'imah arina nahu bari'ikum la ta'manuna. Nah, ini kan ada yang dhammah, ada yang kasroh, ada yang fathah. Wala ta'addu la yahiddi illa wahum yakhsimuna fadril kulla. Jadi ikhtilas itu bisa dhammah, bisa kasroh, bisa fathah. Nanti kita akan perinci ini masing-masing teorinya dan contohnya. Berikutnya, wa qad yu'abbiruna 'an tarkis silah bil ikhtilas wa hiya muhbah. Dan sebagian ulama itu memberikan istilah meninggalkan silah. Itu namanya ikhtilas. Nah, tadi sebagian saya bilang, ya, jadi ikhtilas itu lawannya apa? Silah. Silah itu apa? Isbah. Gitu ya. Jadi silah itu nama lain dari isbah, sama. Nah, lawannya isbah atau silah itu adalah ikhtilas. Nah, gitu ya. Jadi memang kita kalau belajar ilmu tajwid itu dan ilmu qiraat itu kita akan sangat sering menemukan mustalah, istilah-istilah. Jadi ya kalau ingin mengetahuinya dan ingin memperdalamnya, kita bisa menghafal atau minimal sering berinteraksi dengan istilah-istilah dan prakteknya. Dengan teori-teorinya dan prakteknya, insya Allah nggak cepat lupa, ya. Kita nggak tukar-tukar isbah, ikhtilas, raum, ya kan. Nanti banyak lagi ada naql kalau pada hukum hamzah, ya, ada juga misalnya badal, ada ibdal, itu juga banyak istilah. Nah, caranya kita
Ada teorinya secara dasar. Terus, oke, berikutnya. Lianna waslaha bidzaka qudira tamama tahrikin laha bidiyura. Ya, di sini kata beliau, karena kalau wasal itu kita adanya lianna waslaha bidzaka qudira tamama tahrikin laha bidiyura. Nah, di sini menerangkan bahwasannya kalau misalnya kita baca isbah dan silah, itu kita harokatnya sempurna. Tapi itu berbanding terbalik dengan ikhlas. Ya, kalau misalnya kita ikhlas, ya maka kita hanya membaca satu harokat. Satu harokat itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang. Kalau misalnya dari perspektif isbah ataupun apa namanya tadi lagi isbah atau nakal apa isbah atau apa itu lupa isbah atau silah ya seperti itu. Jadi karena di wasol itu dia memberikan kadar satu harokat. Gitu. Jadi itu masuk. Nanti kita akan coba lagi lebih dalamnya. Intinya kita di sini sudah dapat bekal istilah ada isbah. Isbah itu sinonim dari silah. Karena saya juga suka aku tekarnya, jadi sambil kita sama-sama mau belajar ya. Jadi isbah itu sinonim dari silah. Lawannya ikhlas. Lawannya adalah ikhlas. Ikhlas satu harokat. Satu harokat. Tapi dalam perspektif apa? Hukum hak ini. Sementara dalam perspektif umum, ikhlas itu adalah hasilnya dia naqsul harokat. Harokat yang kurang. Ya seperti misalnya kemarin baca misalnya apa namanya membaca contohnya apa itu ya. Misalnya sudah saya buat itu contohnya di kalimat itu contohnya khalaqakum di situ di semua qiraah tidak ada yang membaca dengan ikhlas, semuanya satu harokat khalaqakum ya kan, bukan khalaqakum pokoknya seperti seakan-akan hanya seperti khalaqakum jelaskan harokat khalaqakum bukan khalaqakum ya, mempercepat kadar suara ini jelas pada perspektif. Tapi di perspektif hukum hak ini, nah, ikhlas itu lawannya isbah atau silah yang dia dua harokat, ikhlas satu harokat, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya itu pembahasan isbah selesai. Nah, sekarang ini pembahasan yang penting. Sudah cukup waktunya ya. Ini terkait masalah itmamul harokat. Yang saya harap ini kalau bisa sih bagian ini tuh kita hafal bersama-sama. Lumayan sekali ini menyempurnakan pembahasan jazariyah gitu ya. Karena teori ini sangat sering dipakai dalam metode tahsin manapun. Ya, bagaimana kita melatih kesempurnaan kita dalam mengucapkan harokat, melatih kefasihan kita dalam mengucapkan huruf-huruf Arab. Selain kita sudah fasih hurufnya, kita memfasihkan cara vokalnya. Nah, itu namanya pembahasan itmamul harokat. Nah, ini dalil dari Aplibi ini, gitu ya. Bagaimana kata beliau? Wa kullu mafhumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini. Setiap yang berdomah itu tidak akan sempurna kecuali dengan memonyongkan atau mencucukkan kedua bibir. Berarti gimana? Nah, itu teori pertama. Jadi kalau domah itu kita mesti monyong ya, atau mencucuk. Ya, itu teori pertama. Yang kedua, wadun khifadin bil khifadin bil fami yatim wal maftuhu bil fathih hani. Yang kedua, wadun khifadin bil khifadin bil fami yatim. Di situ. Khifad itu artinya merendah, maksudnya kasroh di sini. Kita ambil kesimpulannya kasroh. Kalau kasroh kita harus merendah. Jadi kita merendah apanya? Rahang, dua rahang pipi kanan dan pipi kiri kita, mulut kita ini mesti merendah. Bagaimana merendah? Dengan bunyi i atau dengan bunyi ya, i. Jadi kalau i gimana? I. Nah, kita anggap ini merendah i, ya, rahang kedua mulut kita, rahang kiri kita merendah i. Nah, kalau fathah wal maftuhu bil fathih. Kalau fathah itu ya dia lawan dari
Maka kasroh, kalau kasroh dia pipih ke bawah, ya, kalau misalnya fathah, maka dia terbuka. Al-fathah itu kan secara bahasa terbuka. Terbuka dengan menjauhkan kedua rahang kita. Tapi gimana? Seperti kita mengucapkan huruf A, bukan O. Kalau O ini nggak menjauh, ya, dia malah masih berdekati A. Jadi kan kedua rahang kita, huruf kita berjauhan. Tapi tidak perlu berlebihan juga. Nggak perlu sampai A, sampai terbuka lebar. Tidak perlu. Yang penting selama sudah ada jarak, sudah ada sudah ada istilahnya ada pembukaan dari masing-masing rahang tersebut kali berjauhan, maka sudah cukup. Ya, tidak perlu sampai A, I, U, nggak perlu begitu juga. Jadi nanti ini semuanya nanti kembali kepada kaidah asal adalah tutup fifin nutni bila ta'asur. Jadi tetap kita memang ingin sempurna, tapi sempurna dengan kadar yang proporsional. Jadi kita akan praktek, kita akan lebih dalam kanan. Ya itu kaidahnya ya. Jadi ini dalil dari tentang bagaimana itmamul harakat. Idil hurufu in takun muharrakah yashrafuha makhraju aslil harakah. Ya, jadi kalau misalnya huruf berharakat maka akan diikutkan dengan makhraj asal harakat tersebut. Gitu ya. Maka kalau huruf hijaiyah itu berharakat, makanya diiringi oleh makhraj harakat asalnya. Jadi kalau misalnya di harakatnya fathah, ya misalnya ba, ta, sa, jaba, ta, ja, sha, kho. Itu aslinya sebenarnya diiringi oleh makhraj harokat. Apa harokatnya? Harokat fathah. Fathah itu sebenarnya adalah harokat ya yang mengarah kepada bentuk atau bunyi alif. Kasrah mengarah kepada ya, dhammah mengarah kepada waw. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan fathah, salah berarti kita juga mengucapkan bagaimana mengucapkan alif. Itu kembali. Jangan sampai kita mengucapkan fathah tapi malah mengarah kepada bunyi ya, ya. Jadinya b. Nanti itu ada hukum lagi yang kemarin kita sempat singgung, malah ada imalah sukro, imalah kubro, ya kan? Imalah itu kan mengucapkan baina al-fathi wal kasri, baina fathah wal kasrah, atau baina alif wal ya, b. Ada dengan imalah kubro b atau b, jangan taklil. Ya, itu sudah bahas kemarin. Ya, itu bukan itu. Itu juga diakui masuk ke huruf far'iyah, tapi asalnya ini kembali kepada bunyi asal. Asliahnya juga tidak ada dengan bunyi miring seperti itu ya, imalah. Oke. Sudah. Oke. Berikutnya ay makhrajul wawi wa makhrajul alif wal ya fi makhrajil ladzi urif. Ya, tadi sudah saya sampaikan kan. Jadi waw, alif, ya itu mewakili 3 vokal. Alif mewakili fathah, kasrah alif mewakili fathah, yang mewakili kasrah, waw mewakili dhammah. Gitu ya. Fa in taral qari'a lan tanqabita shifahu bi dhammi kun muhaqqiqa bi annahu muntaqisun ma dhamma wal wajibu nutqu bihi mutamma. Oke. Kalau misalnya Anda melihat seorang pembaca Al-Quran, seorang qari, dia tidak menyempurnakan ya, tidak memonyongkan, ya, tidak menyempurnakan dhamma, berarti tidak memonyongkan bibirnya, maka berikan dia peringatan. Ya. Maka disuruh koreksi kita. Misalnya contoh, alhamdulillah, dibaca alhamdulillah. Kalau dhamma tidak sempurna, bisa mengarah pada bunyi o. Ya kan itu tidak diperkenankan. Alhamdulillah. Udah dok, kasrah juga le. Alhamdulillahi. Ya, itu jelas tidak dibenarkan. Maka koreksi. Bi'annahu muntaqisun ma dhamma wal wajibun bihi mutamma. Karena dia telah mengurangi kadar dhammah yang asalnya. Dan wajib bagi dia untuk mengucapkan dengan sempurna. Gitu ya. Kadzalika du fathin wa du kasrin yajib itmamu kullin minhuma tamhu syai'. Begitu pula harakat fathah dan kasrah, ya. Karena juga harus sempurnakan fathah, jangan dibacanya oh. Misalnya maliki,
baca maliki, maliki, tidak ada penjauhan atau pembukaan kedua arah ma. Jadi kesannya jadi tebal. Padahal fathah itu bunyi tipis ya. Tipis itu kita dengan menjamkan kedua arah kita dengan dibuka. Bukan ya. Kecuali kalau memang huruf-huruf tebal, itu istilah, itu lain cerita. Tapi kalau asal istifal, cerita itu harus dibuka, gitu ya. Oke. Berikutnya, fanaqsu fi hadzal ladad ta'ammul aqbahu fil ma'na min al-lahjil jamil. Ini ada kaidah yang unik ya disampaikan Imam Khatib. Awasannya kata beliau, fanaqsu fi hadzal ladad ta'ammul aqbah fil ma'na min al-lahjil jamil. Kata beliau, kalau kita kurang dalam menyempurnakan dan memperhatikan terkait itmamul harokat ini. Jadi kalau dhammah dibacanya bukan u, kita baca o. Fathah dibaca dengan seharusnya dengan a, dibaca dengan o. Kasroh dibaca dengan i, jangan sempurna kasroh i, tapi baca e, seperti malah. Maka kata beliau ini akbah, lebih buruk, lebih jelek, ya. Fil makna minallah ya. Secara makna dari lahjan. Intinya kata beliau apa? Kesalahan pada itmamul harokat, kita tidak menyempurnakan harokat dengan sempurna, ya, a i u kita nggak benar, nggak sempurna, kata beliau itu lebih jelek secara makna daripada lahan jali. Karena kita sudah ketahui ya lahan jali itu apa namanya, dia merubah makna. Nanti mungkin saya lupa masukin ke PPT hari ini, nanti saya tambahkan. Nanti di ujung saya share aja, ada di PPT yang lain. Jadi apa namanya, kita kalau kita tahu kriteria lahan jali dan khofi, itu sebenarnya kategorinya bukan hanya sekedar merubah makna, jali itu artinya dia lahan yang apa namanya nampak secara jelas itu kesalahan. Bahkan orang awam pun atau orang yang dalam tahap belajar ilmu tajwid pun akan tahu itu salah. Karena kalau khofi itu kan lahan yang memang terjadi karena kesamaran dia. Tidak semua orang akan mengetahui hal tersebut salah. Dan memang nanti ujungnya tidak berubah makna dan tidak berdosa kalau kita tidak sengaja ataupun tidak sengaja. Seminimal-minimalnya makruh. Tapi kalau jali haram mutlak. Ya haram mutlak. Jadi ya nanti saya akan rekam, saya lupa masukin gitu ya. Kata beliau lahan terus bagaimana? Salah satu kriteria lahan khofi adalah memang nggak sempurna harakat kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu kan nggak sempurna ya. Fathahnya nggak sempurna, dhammah nggak sempurna, kasroh nggak sempurna, ya kan? Nah itu lahan khofi. Tetapi kata beliau itu jelek secara makna, ya, karena memang itu apa namanya menghasilkan bunyi baru. Karena kata beliau apa alasannya? In huwa taghyirun lidzatil harfi wal lahnu taghyirun lahu bil wasf. Kalau salah pada itmamul harokat itu merubah zat huruf. Tetapi kalau lahan jali kata beliau itu merubah sifat huruf. Kalau menurut beliau merubah zat huruf itu lebih jelek, lebih buruk daripada merubah sifat huruf. Contoh misalnya lahan jali kita baca al-hamdu atau al-alamin yang paling sering jadi contoh ya. Ain sebagian orang kita ya pasti ada yang belum bisa mengucapkan ain. Ya, jadinya paling parahnya jadi hamzah kan. Al-alamin. Hamzah itu masih ada huruf Arabnya, ya, yang nggak ada ngalamin itu jelas nanti itu pembahasan yang berbeda, jelas salah, kan? Tapi kenapa bisa jadi al-ala itu jadi al-alam jadi hamzah? Itu karena sebabnya dia nggak menyempurnakan sifat ain, ya kan? Misalnya hamzah itu syiddah, tapi ain itu bainiyah, ya kan jelas berbeda. Atau sederhana, begitu ya? Ain itu bainiyah, hamzah itu syiddah. Secara makhraj pun juga tidak tepat. Hamzah itu di aqsal halqi, ain itu di wastul halqi. Nah ini jelas berubah makna dan buruk juga. Tapi kata beliau kalau lahan pada itmamul harokat itu udah berubah zatnya.
Jadi kalau misalnya kita baca al-alamin dengan fathah, jangan dibaca dengan fathah, dengan membuka rahang al-a, tapi dibaca al-a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata beliau ini juga dapat memperburuk makna, ya, karena zatnya itu bukan ain yang diinginkan di dalam bahasa, tapi itu udah mengarah pada bunyi lain. Nah, begitu. Nah, pendapat beliau ini, ya, ini tepat ini pada bait berapa ya? Kalau di papangannya saya dapatkan di bait 68 69 gitu. Di Fanaqsu itu 68, Idwa Taghyirun itu 69. Apa namanya? Pendapat beliau ini, ya, teori beliau ini mengatakan lahan khofi pada itmamul harokat itu lebih buruk daripada lahan jali. Ini dikritisi banyak ulama. Gitu ya. Contoh sederhana dari pensyarahnya sendiri. Ya, misalnya saya punya dari syarah bahasa Arabnya dari Syekh Ahmad Najah, Syekh Ahmad Najah Muhammad, Ahmad Najah Muhammad. Dan juga Syekh Aiman Rusydi Suwaid. Ya, beliau berdua yang mensyarah salah satunya yang mensyarah Al-Mufid, tajwid dari kalangan kontemporer. Klasik saya belum mendapatkan syarah Mufid. Nah, apa namanya, mengkritisi pendapat ini. Karena kata beliau kurang tepat pendalilannya dan wajibul istidlal yang cara pendalilan dan cara argumentasi. Karena tetap saja kata beliau, kalau pada pensyarah disuruh membalikkan argumennya Imam At-Tabari. Justru kalau salah pada sifat itu lebih parah daripada salah pada zat. Orang baca al-alamin dibaca dengan al-alamin dengan hamzah itu maknanya berubah jelas jauh, ya kan? Karena perubahan sifat dan makhraj itu parah. Tapi kalau dibaca dia sudah ain tapi tidak dibaca dengan sempurna fathahnya. Kalau saya al-a, dia dengan membuka rahang, ya, menjauhkan rahang tadi. Maka ada orang baca misalnya dengan al-a, ainnya jadi tebal karena tidak disempurnakan fathahnya, mengarah kepada istiqlal. Maka ini sebenarnya tidak berubah makna, ya, tidak berubah makna justru. Dia hanya merubah sifat zat, dia merubah zatnya tapi tidak berubah makna, dan itu bisa diperbaiki secara berkala. Nah, itu ya. Jadi pendapat motif ini dalam hal ini kita tetap menghormati beliau, ya. Tapi memang tidak menjadi pendapat mayoritas ahli qiraah, ahli tajwid. Tapi untuk jalan tengahnya kita al-khuruj min al-khilaf mustahab. Kita keluar dari perselisihan itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Maka tetap, ya, mau kita tahu lahan khofi atau lahan jali, mau itmamul harokat itu masuk lahan khofi, lahan jali, mau itmamul harokat itu dianggap akbah, itu jelek ya lahan jali, tetap kita harus berusaha menjaga kesempurnaan itu, itmamul harokat. Jadi kita terlepas dari perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Jadi ya. Fakulu harfin ruddahu li aslihi wa amam tadbihi mukammilan li kullihi. Ini seperti Jazariyah, ya. Jadi waruddu kulli wahidan li aslihi walafzu fi nawfihi kamithlihi mukammilan min ghairi ma takallufi bi nutqi bila ta'assub. Jadi kalau Jazariyah. Pada sini fakulu harfin ruddahu li aslihi wa tadbihi mukammilan li kullihi wa haqiqus sukuna fi masukina wa tuhariku ka an'am ta'ihina. Ini kalau ini udah sama. Yang paling inti sebenarnya fakulu harfin ruddahu li aslihi. Maka setiap huruf itu harus dikembalikan pada asal. Makhrajnya, sifatnya, ya. Wantik bihi mukammilan atau mukammalan itu. Dan sempurnakan dan ucapkan huruf itu dengan sempurna secara keseluruhannya, jangan setengah-setengah. Wahafidhis sukun fi masukin. Ini baru contoh. Beliau jelaskan sukun ketika dia jelaskan sukun ketika dia sukun. Gitu ya. Wahafidhis sukun fi masukin wala tuharriku. Jangan sampai dia sukun dibaca berharokat. Ini pernah kita singgung di pembahasan taskin, ya. Jadi ada sebagian kita membaca huruf yang berharokat disukunkan. Sebaliknya, ada membaca sukun diharokatkan. Contohnya di sini an'amta ihdina. Dalam Fatihah, ya. Jadi ada sebagian kita kalau baca an'amta dibacanya bagaimana? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Itu namanya kalau saya bilang qalqalah ilegal. Istilah dari guru kami.
sekolah ilegal. Nun, ain, mim, kolkol semua. Padahal kolkol jadi atau baju di bawah. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak dijelaskan sifatnya. An'amta, ihdina, bukan ihdina. Hak juga sama sering. Kadang jadi kesalahan ketika itu ya, ihdina, ihdina. Mantu. Mengapa? Wa hakadzal maghdubi ma' wallalna wa nahwihi wallama awhiranna. Begitu pula pada lafaz al-maghdub ya. Ghairil maghdubi alaihim. Itu juga kurang tepat saja. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi kalau tadi an'amta nun sama apa? Nun untuk nun saja ya. Secara khusus nunnya itu jelaskan bainiyah. An'amta. An'amta. Ihdina. Jelaskan rafa'ahnya, haknya. Ihdina. Ihdina. Jadi kalau suatu huruf sudah punya sifat tertentu, jangan dimonopol, jangan dibajak dengan sifat lain. Jadi nun punya bainiyah dibajak sama qalqalah. Kalau ini suatu penghinaan ya, dalam kutip seperti itu. Atau misalnya ihdina, hak itu punya sifat rafa'ah terus dibajak dengan qalqalah. Jangan seperti itu. Itu malah suatu yang tidak diinginkan. Jadi itu maksudnya tadi kullu harfin ruddahu yas. Kembalikan tuh huruf, dia punya makhraj di mana, sifat di mana, udah ikutin aja. Jangan dibuat kaidah-kaidah baru, jangan diikut membacakan, gitu ya. Karena itu nanti dapat menyalahi kaidah bacaan yang telah diajarkan kepada kita. Itu sambung dari zaman ke zaman. Begitu pula al-maghdubi. Ghaib di sini juga rafa'ah. Al-maghdub, al-maghdub, yang al-maghdub. Selain rafa'ah, jelaskan ketebalan huruf ghaib. Ya, ketebalan huruf ghaib. Ya, hati-hati. Dan ghaib ini nggak punya hams. Hati-hati. Kalau ghaib jadi hams, nanti jadi seperti kha. Kita tahu bahwasanya ghaib sama kha satu makhraj, ya. Ya. Apa gimana dari di dasar itu? Aksal hafal dengan wamin masuk wamin masuk fa'ilun ha'u adanahu ghaibun kha'uha adanahu ghaibun kha'uha ya, ujungnya adana al-harfi, ujungnya al-qorokan apa, ujungnya al-qorokan apa, ghaib dan kha, satu makhraj mereka. Nah, yang membedakan apa? Kalau kha kan punya hams ya. Fahathahu syakhsun sakat itu. Mahmusuha fahathahu syakhsun sama sebenarnya sifat hams satunya adalah kha. Nah, kalau misalnya nggak disempurnakan ya, jadi misalnya maghdubi. Makanya dalam praktek tahsin itu kadang sering ada orang itu baca ghaib seperti kha. Gitu kan? Kenapa? Karena mungkin dia pertama sebabnya bisa dua. Pertama dia mungkin masih berfokus pada makhraj kha. Yang kedua dia udah masuk ke makhraj ghaib tapi masih menyisakan hams. Ya kalau bahasa mudahnya kalau kha untuk kha ya, itu ada ngoroknya. Kalau itu ada ngorok. Karena ghaib itu nggak ada ngorok. Yang maghdubu, al-maghdubu itu jahat ya. Ghaib jahat. Begitu pula wallalna. Jelaskan ya. Yang wallalana. Kadang-kadang ini karena Allah misalnya berdekatan yang satu harokat itu sukun, yang sukun jadi ngalah dengan harokat juga. Ini nggak boleh. Wallal, wanahwihi dan semisal yang banyak ya. Wallama awhiranna. Mungkin saya buat pelatihan ya, maksudnya latihan baca. Mungkin nanti di ruang berikutnya latihan cara beberapa potongan-potongan ayat dan ayat atau kata-kata buat antum semua ya, dan antum semua. Jadi biar pembelajaran kita lebih lebih terasa. Ya. Jadi saya bisa tahu bagaimana bacaan antum atau benar. Kita ulangi. Ya, jadi untuk yang ha'ul dhamir atau ha'ul kinayah ini jadi kaidahnya gimana? Pertama harokat sukun maka mesti qasar atau
Yang kedua kalau yang sukun harokat. Sebelum hak dhamir itu sukun. Contohnya fihi. Ya sukun ini karena misalnya dia sebagai huruf madiyah ya. Fihi. Jadi fa-nya berharokat tapi i-nya kan sukun. Nah, setelah hanya harokat. Jadi sukun harokat. Hukumnya gimana qasar? Contohnya misalnya dzalikal kitabu la raiba fihi huda kalau wasal. Tapi kalau dalam hukum wakaf itu nanti kita mesti berhenti di salah satu. Jadi nggak boleh fihi huda dalam riwayat Hafs. Jadi bacanya dzalikal kitabu la raiba fihi atau dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Jadi perasaan wakaf. Tapi ala kulihal kalau tadi misalnya di wasal ya, fihi hudan wasal ya. Yang kedua kalau sukun harokat. Sukun harokat. Ya contohnya fihil Quran. Jadi sukun, harokat, sukun. Afwan, saya koreksi sukun, harokat, sukun. Maka di sini gimana hukumnya? Sama qasr. Nah, yang hanya dibaca sila isma'nya satu kaidah dalam riwayat Hafs bacaan kita semua. Yaitu kalau semuanya berharokat. Baik itu af'al dhamirnya, baik itu huruf setelahnya, sebelumnya harus harokat semua. Nanti di sini juga kalau pembahasan mat ada mat istilahnya mat silah. Ada silah qasirah, silah qawilah. Ya kalau misalnya ha'ud dhamir ketemu hamzah qatah, maka dia harus dibaca dengan panjang. Yang dibaca dengan 4 harokat dalam riwayat Hafs, Thariq, Syatibiyah. Tapi kalau misalnya untuk ketemu dengan selain hamzah, maka dibaca cukup 2. Sallallahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Gitu ya. Atau misalnya indahu illa bi'izni. Ya dia nanti hukumnya seperti hukum munfasil, hukum mad munfasil. Oke. Tapi ada pengecualian dalam riwayat Hafs ada pengecualian. Apa itu? Fihi muhana dan yadhahu lakum. Fihi muhana itu di surat Al-Furqan ya. Surat Al-Furqan saja riwayatnya biar silakan kalau ditandai. Fihi muhana itu di Al-Furqan di surat Al-Furqan ayat 69. Fihi muhana ya. Kalau yardhahu lakum itu di surat Az-Zumar. Ya, di surat Az-Zumar. Di surat Az-Zumar. Bagian awal. Oke. Nah, di situ kita lihat misalnya fihi muhana, kalau di Al-Furqan ini dia secara kaidah ini sebenarnya nggak memenuhi kaidah hukum silah. Tapi dibaca silah. Ya, silakan dicek di surat Al-Furqan 69. Ya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ya, kita bisa di situ kok dibaca fihi muhana. Padahal dia bentuknya sama kayak fihi huda kan? Sebelumnya, sebelum hak dhamir itu ya, sukun, setelah hak dhamir itu harokat. Terus gimana? Memang itu pengecualian. Jadi ada ungkapan begini, kullu qaidatin mustathniyah. Jadi emang di setiap kaidah itu kadang-kadang ada pengecualian. Ya, wallah alam alasannya saya belum mengkaji lagi ya, tapi dari salah satu yang paling utama sih alasan riwayat ya. Kan riwayat. Alasan riwayat itu memang ya menjadikan berbeda. Khusus untuk Al-Furqan ayat 69. Jadi kalau kita baca 69 Al-Furqan di mana? Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Bukan wa yakhlud fihi muhana. Kan itu karena mentang-mentang udah belajar ha'ud dhamir itu kan dia enggak kaidahnya enggak silah. Enggak begitu. Ya, secara hukum dia ada pengecualian. Atau sebaliknya, dia memenuhi kaidah tapi nggak dibaca silah. Contohnya rubahu lakum di surat Az-Zumar, itu agak panjang ayatnya. Kita potong aja langsung ya rubahu lakum. Misalnya, ini kita lihat semuanya berharokat. Gitu kan? Semuanya berharokat. Tapi kenapa dibaca ya rubahu lakum, bukan ya rubahu lakum? Ya, kalau alasan ini, salah satu alasannya adalah karena ini mengembalikan kepada hukum asal sebelum apa? Sebelum dia ada tanda jazm.
Jadi dia kan nanti ada jatuh jazm. Itu apa jazm itu kalau dia ada sebab misalnya jawab syar atau lainnya termasuk menahu. Asalnya itu yarubo, yaitu ada alif maksurah dia. Karena digabung dengan ha'u dhamir, alifnya hilang. Alif maksurahnya hilang. Jadi yarubo, 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 yarubo hulang. Nah, kalau karena dia apa namanya karena dia hilang maka tidak terjadilah hukum tidak terjadilah hukum silah. Jadi dia kembali menyesuaikan dengan asalnya yaitu yarubo hulako. Yarubo alif itu kan dia sukun, maka dia tidak ada hukum silah. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu ya mungkinnya jadi pembahasan ini. Jadi silah itu seperti isbah ya, saya bilang. Jadi kita bilang silah itu adalah isbah. Baik. Ya, mungkin ya. Ya. Oke. Untuk round ikhtilas tadi kita ada ini ya, sudah sampaikan. Mungkin karena waktu sudah cukup, mungkin kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan lagi ya ke depan dengan ada kendala teknis seperti ini ya. Ini malah keluar. Oke, baik. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Oke, Mas Dia ya, untuk yang kedua ini terlalu berat tanya antum. Syarah kubro dan syarah sughra ya. Jadi kalau bisa menyesuaikan dengan saya insya Allah bisa jawab, cuman kasihan untuk yang lain yang belum memahami dengan benar atau memahami dengan mendalam gitu ya. Bagus, itu semangat juga bagus ya. Dan pertanyaan yang bagus, saya apresiasi ada kesenangan terhadap ilmu kiroat itu ya. Tetapi dari sisi coba kedepannya lebih disesuaikan lagi, jangan terlalu melenceng jauh gitu ya. Jadi kalau bisa bertanya sesuai dengan jalur biar nggak terlalu melenceng nanti kemana-mana, jadinya kita tidak semuanya nanti bisa menyesuaikan gitu ya. Yang nomor satu yang satu aja saya akan jawab secara rinci ya. Jadi yang pertama pengurangan harokat roman ikhlas itu sama. Oke, tadi ya, nah, tadi udah ada nih. Karena tadi sudah bisa saya lagi nih. Tadi ini udah ada nih. Ya jadi kalau roam ya karena ada yang nanya berarti saya bisa lanjut dikit aja. Jadi kalau roam itu hitungannya sepertiga, ikhlas sepertiga. Bedanya, langsung aja ke bedanya ya. Nanti bisa lihat contoh. Ini saya kadang agak lemot ini. Coba. Nih perbedaannya ya. Kalau rom itu pada wakaf, ikhtilas pada wasl. Lalu kalau rom itu merendahkan suara, ikhtilas mempercepat suara. Lalu kalau rom hanya terjadi pada tadi ya, ada di bait ya, pada harokat marfu, dhamma dan kasrah. Karena kalau ikhtilas itu hanya terjadi bisa pada semua harokat. Nah, kembali ke ini contohnya. Jadi kalau rom itu fokus pada wakaf. Jadi contoh misalnya begini. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan kita biasa sukun dengan sukun mahab, sukun yang asli artinya dengan sukun ya. Tapi ada juga cara sukun lain dengan raw. Jadi dia membaca bukan dengan sukun mahab, bukan sukun asli, tapi dia membaca dengan merendahkan suara ketika wakaf, baik itu dalam keadaan dhamma atau kasrah, dengan menghilangkan sebagian besar suaranya. Jadi hanya sepertiga. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kita dengan sukun mahum, sukun asli, Rahim, ya kan? Mimnya jadi sukun asli. Dan kutip mati gitu ya. Kalau bahasa mudahnya mati, tapi ya bukan mati ya. Dia sudah stabil dengan kondisi sukun. Tapi kalau roh dia nggak di harokat roh kan asalnya rohimi kan. Mimnya itu dengan kasroh karena dia majruh. Maka dia kasrohnya tetap ada, cuma tidak diperjelas lebih jauh, tidak menjadi satu harokat murni, tapi cuma sepertiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Atau misalnya nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sukun mahau, sukun asli. Kalau pakai rom gimana? Nasta'in, nasta'in. Nah, asalkan nasta'inu itu satu. Nah, yang dimintanya sepertiga. Nasta'in, Rahim.
Itu namanya ro. Atau yaumiddin. Yaumiddin. Ada harokatnya tetap. Jadi kalau bisa dikatakan rom ini wasol tapi rasa wakof. Gitu ya. Wasol tapi rasa wakof. Itu contohnya rom. Ikhtilas itu kalau kita sering temukan kalau di contoh Yusuf ayat 11 itu lata mana. Tapi nanti mungkin perinciannya atau latihannya pekan depan ya, cukup. Jadi ikhtilas itu dia kalau rom merendah, ikhtilas mempercepat, gitu ya. Itu perbedaannya. Dan dia lebih harokatnya masih lebih banyak ya, bertiga. Contohnya misal lata mana, misal Yusuf. Wa qalu ya abana ma lata manna, kan asal lata manna. Tulisannya kan begitu. Tapi dalam riwayat Hafs ada dua cara. Dalam ismam pertama la ta'manna, ismam memberikan isyarat dhammah, atau ikhtilas. Jadi kita membaca dengan kadar cepat pada nun yang pertama. La ta'manna ini asalnya tuh la ta'manuna asalnya gitu. So katanya la ta'manuna. Kalau di idgham kabir, jadilah dia manna. Nah, apa tujuan ikhtilas dan ismam pada kata ini? Untuk menjaga nun aslinya itu. Nun dhammah yang asli pada yang datang sebelum nun yang berharokat fathah. Jadi dibaca tetap bukan la ta'manna. Kecuali Abu Ja'far. Qiraat Abu Ja'far memang membaca dengan la ta'manna. Dari qiraat asyar ya. Qiraat asyar. Hanya Abu Ja'far membaca dengan la ta'manna. Tapi yang saya Abu Ja'far membacanya dengan ismam atau ikhtilas. Nah, gimana contoh ikhtilas? La ta'manuna, manuna. Jadi bukan manuna, tapi manuna. Manuna. No, nuna. Kalau slow motion, manuna. Gitu ya. Atau juga misalnya arina. Arina. Atau ni'imna. La ta'addu bari'ikum. Tapi untuk arina sampai bari'ikum, ini qiraah lain. Abu Amr, Qalun, ya, dan kawan-kawannya. Kalau untuk Hafs hanya la ta'man saja, gitu ya. Itu jawabannya dari Mas dia. Karena tadi Anda tanya, jadi bisa dilanjut nih. Selesai ya nanti untuk Roman. Ya, jelas. Mungkin bisa kita lanjut lagi kan depan kalau masih kurang. Oke. Tadi yang kedua untuk masalah qiraat ya. Sedikit aja saya jawab. Jadi bedanya asyar kubro sama subro. Kalau misalnya subro itu toriknya pakai torik syatibiyah. Ya, toriknya pakai torik apa namanya syatibiyah ya. Jadi dia apa namanya torik yang diambil dari afan. Saya lupa ya, awal saya lupa nih. Ke asyar subro kubro. Ya, yang kalau kubro itu yang saya ingat itu dari jalur Thayyibatun Nasyr ya, yang dibuat oleh Imam Ibnul Jazari. Ibnu Jazari punya kitab Thayyibatun Nasyr fil Qiraatil Asyr. Di situ beliau menghimpun sekitar 980-an torik ya dari berbagai torik yang ada yang bersama Rasulullah SAW. Sementara Sughra di bawah itu ya, bawah sih. Jadi Sughra itu di bawah itu apa namanya? Dengan torik Syatibiyah. Tapi torik Syatibiyah sendiri sebenarnya itu hanya mengakomodasi 7 sab'ah, kira sab'ah gitu ya. Jadi yang saya tahu Allah alam ya, seingat saya sekarang itu adalah perbedaan torik. Gitu. Kalau kubro itu biasanya sudah masuk ke torik thayyibah ya, dari yang dibuat oleh Imam yang dirumuskan ya. Dibuat bukan berarti nggak ada sama sekali. Ada dirumuskan. Sudah ada jalurnya, cuman dirumuskan oleh Imam Ibnu Jazari. Jadi saya cek lagi ya, saya belum kaji lagi. Udah ya mungkin ya. Ada lagi mungkin? Ya akhwat. Oke, kalau tidak ada cukup ya. Baik. Oke, mungkin ini tadi ada kendala teknis ya. Mungkin Husna bisa saya bisa dengan panitia ya. Untuk rekamannya mungkin ada potong-potong gitu. Baik, itu saja mungkin. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita tuh dalam doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu